Shalom semuanya dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan juga selamat pagi bagi kita semua jemaat Pangkalan Berandan, Tanjung Pura, dan siapapun yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir dalam bulan November tahun 2020. Dan minggu depan kita sudah semakin mendekati Natal. Dan saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan jika saudara dalam keadaan yang kurang baik, mari kita tetap bersyukur dan tetap berharap, tetap berdoa kepada Tuhan, karena Tuhanlah dokter di atas segala dokter. Amin. Mari kita pagi hari ini mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan menampilkan warta kita pada minggu ini. Petugas minggu depan akan tampil di layar, dan berbahagialah kita yang dipilih untuk melayani Tuhan. Karena itu adalah suatu hak istimewa bagi kita umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan begitu juga untuk persembahan online saudara dapat lihat di layar. Dan jika saudara mau memberikan secara tunai atau cash, seperti luar biasanya saudara tinggal menemui bendahara gereja kita. Saudara-saudari, ada satu ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semua pada pagi hari ini. Diambil dari Kolose pasal 3 ayat 17. Yang berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Maka kita senantiasa terus mengucap syukur, dan dengan itu berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita. Amin. So, selamat menikmati ibadah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya yang berada di gereja ini maupun di rumah kita masing-masing dimanapun kita berada. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah secara live streaming. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita masih bisa diperjumpakan dengan Tuhan kita. Amin semuanya. Marilah kita baca pengakuan iman rasuli. Kita undang Bapak Ibu yang berada di gereja ini, kita boleh berdiri, dan juga di rumah kita masing-masing kita boleh berdiri juga. Kita baca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Doa Musa abdi Allah, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Sama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saat kita hari ini kita boleh berkumpul, kita percaya Roh Tuhan akan bekerja. Kita mohon pada hari ini kasih Tuhan
yang akan senantiasa bersama dengan kita. Kita percaya ketika kita berkumpul, Roh Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Allah, hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami, Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul Tuhan, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Saat kami berkumpul Tuhan, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami, kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia
sungguh Tuhan, saat kami berkumpul bersekutu di hadapan-Mu Tuhan, Roh-Mu akan bekerja atas kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika kami datang menghampiri-Mu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Begitu hangatnya ya Bapa. Kami rasakan Roh Kudus-Mu bekerja atas kami Tuhan. Dan kasih-Mu tidak akan berkesudahan. Tuhan, kami rasakan kasih-Mu dan kami bisa menikmati ya Bapa. Ketika kami mencari Engkau, kami yakin dan percaya Engkau akan menguatkan kami yang lemah Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang gagal Engkau akan memberikan kesuksesan Tuhan. Yang mungkin patah hati, tidak semangat lagi untuk datang padamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan bakar dengan Roh Kudus-Mu, api Roh Suci-Mu, yang memberikan mereka semangat kembali untuk mencari Engkau ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau mau mencari kami, Engkau mengasihi kami Bapa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru ya Bapa, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setia kasih setiamu. Amin. Salam semuanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya kita diberikan kesehatan, kekuatan, keajaiban daripada Tuhan. Amin. Kita percaya kita yang berada di gereja ini maupun di rumah kita masing-masing, dimanapun Anda berada dan juga daripada saudara-saudara berada, kita percaya kasih Tuhan sungguh ajaib bagi kita. Amin. Kita boleh bertepuk tangan karena kita percaya Tuhan kita sungguh luar biasa. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita, karena kita percaya Tuhan kita luar biasa ajaibnya. Amin.
sayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sungguh luar biasa Tuhan kita, amin. Katakan sama-sama, sungguh Kau ajaib Tuhan. Kaulah Allah kami yang luar biasa di dalam hidup kami. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Kita berikan sorak-sorak buat Raja kita yang mulia, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali, dan juga yang di rumah kita masing-masing kita boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan daripada firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, karena kita percaya firman Tuhan iya dan amin. Kita tahu rencana Tuhan bukanlah rencana kita, rancangan Tuhan dan juga bukanlah rancangan kita. Marilah kita serahkan setiap rancangan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan kita akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Karena kita percaya ketika Tuhan berfirman, segala sesuatu akan terjadi bagi kita yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti.
masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sungguh Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika Engkau datang kepada kami Tuhan, ketika Engkau berfirman Tuhan, maka itu akan terjadi di dalam hidup kami. Dan kami mau serahkan hidup kami hanya kepada-Mu ya Allah. Kami tahu rencana indah-Mu kepada kami. Setiap masa depan kami begitu cerah ya Bapa. Engkau akan menolong kami ya Bapa. Karena kami percaya rencana-Mu bukanlah rencana kecelakaan, rancangan kecelakaan bagi kami, tapi rencana keselamatan, damai sejahtera yang akan kami dapat ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Karena kami percaya Engkau ya Bapa. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau. Kiranya pujian kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Tuhan berkenan atas pujian kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu dan firman-Mu. Dan senantiasa bisa menjadi terang bagi hidup dan juga jalan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu, bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita buka firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ke-18. Demikian dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu daerah, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir.
Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema kita pada pagi hari ini adalah come back and give praise. Kembali untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat ini di lingkungan di mana saya tinggal, saya sedang memperhatikan seorang anak remaja piatu ataupun yang tidak mempunyai ibu. Dan dia punya ayah, tapi ayahnya juga itu tidak begitu sehat di dalam hal akhlak dan juga pikirannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya sering menyuruhnya melakukan pekerjaan kecil dan memberikannya kepadanya upah berupa uang dan makanan. Sehingga saya memastikan setiap harinya dia memiliki makanan yang cukup. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada satu hal yang saya perhatikan dari anak remaja ini. Ada satu hal yang paling mendasar dalam kehidupannya yang tidak pernah dia lakukan saat saya itu memperhatikan dia selama ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dia itu tidak pernah mengatakan terima kasih. Setiap kali saya memberikan kepadanya perhatian, baik di dalam hal materi maupun di dalam hal makanan. Memang Bapak, Ibu, ini merupakan hal yang tidak mesti dia lakukan. Kenapa? Karena memang ini adalah kerelaan hati saya di dalam tindakan saya untuk memperhatikan dia. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada satu kerinduan di dalam hati saya itu, kalau dia ini pada dasarnya bisa mengatakan terima kasih dan ini menjadi satu kebiasaan di dalam kehidupannya dan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, suatu hari ada waktu saya itu berbicara dengan dia dan saya mengajarkan hal ini kepadanya. Saya katakan, kamu harus belajar melakukan satu hal yang penting di dalam kehidupanmu. Di mana setiap kali kalau ada orang yang berbuat bagi kamu, kamu harus belajar mengatakan terima kasih. Bapak, Ibu, pada saat itu dia menganggukkan kepalanya, kemudian dia pergi. Dan keesokan harinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya itu melakukan sesuatu untuk dirinya. Dan alangkah terkejutnya saya pada saat itu dia mengatakan apa? Terima kasih, Pak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tahukah Anda bahwa hati saya itu begitu senangnya saat saya itu mendengarkan ungkapan terima kasih yang dikatakannya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya percaya banyak sedikit Anda juga punya kerinduan yang sama seperti saya. Anda menginginkan orang mengucapkan terima kasih saat Anda melakukan satu perbuatan bagi orang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikian juga halnya kerinduan hati daripada Tuhan Yesus yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Di mana firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mau mengatakan kepada kita apa? Bahwa Yesus itu merindukan kita yang telah diselamatkannya untuk tahu kembali dan memberikan pujian atau bersyukur kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kerinduan ini disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya dengan kisah daripada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, Bapak, Ibu. Dan kisah ini kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, dikatakan di awal ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa Yesus pada saat dia di dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia itu sengaja menyusuri daerah perbatasan Samaria dan Galilea. Padahal Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dia bisa saja pergi ke Yerusalem melalui jalan yang lain. Jalan yang lebih baik. Jalan di mana dia itu dikenal orang. Dia itu pada dasarnya mempunyai kenalan-kenalan yang dia bisa singgah.
Dan kenalan ini pada dasarnya bisa melayani dia, bisa pada dasarnya memperhatikan dia. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, dia sengaja melalui jalan yang di pinggir dan juga pada dasarnya jalan di perbatasan yang ada Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya dia itu pada dasarnya bisa menyembuhkan dan menyelamatkan 10 orang kusta ini. Sama seperti firman Tuhan yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara-saudari. Di mana Yesus itu melalui Yeriko. Dan dia sengaja melalui Yeriko untuk pergi ke Yerusalem. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Sakeus itu membutuhkannya dan dia mau menyelamatkan Sakeus Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini itu adalah satu kondisi dan keadaan yang sama dengan 2 minggu yang lalu. Di mana masa-masa seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah masa akhir daripada pelayanan Tuhan Yesus. Di mana Yesus itu akan masuk kepada masa penderitaan. Yesus itu akan disalibkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Dia menyempatkan dirinya untuk menyembuhkan 10 orang kusta ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus tahu akan keadaan daripada 10 orang kusta ini. Mereka ini di masyarakat dicap sebagai orang yang berdosa. Dan penyakit mereka ini dikatakan sebagai penyakit kutukan. Pelampiasan amarah daripada Tuhan atas dosa-dosa dalam kehidupan mereka dan juga orang tua mereka Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari mereka ini dianggap najis. Mereka ini dikucilkan dan mereka ini diasingkan dan tidak boleh tinggal di dalam kerumunan masyarakat. Sehingga mereka hanya bisa dijumpai di daerah perbatasan ataupun luar kota dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari pada saat Yesus melihat mereka, pada saat mereka melihat Yesus Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayat yang ke-12 mengatakan apa? Bahwa mereka berdiri agak jauh. Sehingga pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari mereka tidak diperhatikan oleh Yesus. Jadi supaya Yesus itu bisa memperhatikan mereka, ayat ke-12 mengatakan bahwa mereka itu berteriak. Di ayat yang ke-13, untuk memanggil Yesus dan mengatakan kepada Yesus apa? Mereka panggil Yesus dengan berteriak dan mengatakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara-saudari pada saat ini saya berpikir, kenapa mereka tidak berjalan lebih dekat? Tidak mendekati Yesus, kemudian berbicara langsung kepada Yesus. Rupanya Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata orang-orang kusta ini tahu aturan. Mereka tahu hukum Ibrani yang melarang mereka itu untuk mendekati orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka itu berdiri agak jauh. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita merenungkan akan kehidupan kita, sesungguhnya ini adalah satu gambaran daripada kehidupan kita sebelum kita percaya kepada Yesus. Siapakah kita sebelum kita percaya kepada Yesus? Selain kita adalah orang yang berdosa. Orang yang pantas terkutuk dan akan dihukum atas dosa dan kesalahan kita. Dan Yesus pada dasarnya, dia itu seorang pribadi yang rela datang ke dunia ini. Turun dari tahtanya, mengambil rupa manusia dan terhina lahir di kandang domba. Kemudian mengakhiri masa pelayanannya dengan harus disalibkan di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudari, tujuannya hanya satu, supaya dia itu pada dasarnya mau menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus tahu diri. Selaku orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, siapakah kita sebelum kita itu diselamatkan oleh Yesus? Kita hanyalah orang berdosa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang kusta ini, mereka tahu jelas siapa diri mereka. Sehingga mereka berdiri jauh. Mereka itu berteriak untuk memohon kepada Tuhan. Mereka katakan, Yesus kasihanilah kami. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Satu lagi nih pertanyaan yang harus kita tanya Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa hubungannya orang kusta dengan imam? Bapak Ibu Saudara-saudari, imam ini adalah hakim
atas penyakit kusta, Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang yang terkena kusta ini, kalau dia dinyatakan sembuh dan pulih, dia harus memperlihatkan dirinya kepada imam tersebut. Dan imam inilah yang akan menilai apakah mereka sudah pulih atau belum pulih. Sudah sembuh atau belum sembuh. Sudah boleh tinggal di kalangan masyarakat atau masih tetap harus diasingkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah sebabnya kenapa mereka itu harus memperlihatkan diri kepada imam. Dan pada saat Yesus mengatakan, perlihatkan dirimu kepada imam, Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap di antara mereka itu percaya. Dan mereka beriman kepada perkataan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah satu hal yang luar biasa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Iman mereka menjadi kunci akan kesembuhan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini, sesungguhnya ini adalah satu teladan yang perlu kita tiru di dalam kehidupan kita saat kita memasuki masa-masa sulit. Mereka membawa permasalahan mereka kepada Tuhan. Mereka menaruh harapan mereka kepada Yesus. Mereka percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan mereka juga menaruh iman dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan mereka percaya Yesus adalah solusi satu-satunya yang bisa menyelesaikan permasalahan hidup mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya mereka sembuh. Dan hal seperti ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita meneladani iman mereka dan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saat 10 orang kusta ini, mereka beriman dan percaya kepada Yesus. Mereka pergi untuk menunjukkan diri kepada imam. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam perjalanan mereka untuk menunjukkan diri kepada imam ini, mujizat terjadi. Di mana mereka itu dipulihkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan pada saat mujizat itu terjadi, di saat mereka dipulihkan, firman Tuhan mengatakan salah satu di antara mereka, setelah menyadari mereka itu dia itu sudah pulih, dia kembali, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ayat yang ke-15 mencatat apa? Mencatat dan mengatakan bahwa dengan suara nyaring dia memuliakan Allah. Kemudian ayat ke-16 mengatakan lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Mengucap syukur kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ayat yang ke-17 Yesus melanjutkan dan berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 itu? Tidakkah di antara mereka kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bapak Ibu Saudara-saudari, yang sembuh itu 10. Kenapa yang kembali hanya 1, Bapak Ibu Saudara-saudari? Dan Alkitab mencatat yang kembali itu malah orang asing. Dikatakan orang Samaria, yaitu orang-orang yang dibenci dan dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Dan 9 itu adalah orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang-orang yang hidupnya saleh. Orang-orang yang sombong rohani karena menganggap dirinya saleh. Tahu akan yang namanya tata ibadah. Tahu akan aturan agama. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa mereka tidak tahu untuk kembali dan memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari? Dan disinilah kita bisa melihat, Bapak Ibu, kekecewaan daripada Yesus diungkapkan di ayat ini kepada orang Yahudi yang menganggap dirinya lebih saleh daripada orang lain, yang menganggap dirinya umat pilihan Allah, lebih rohani, lebih mengerti tata cara ibadah, lebih tahu hukum agama. Tapi kenapa orang seperti ini tidak tahu berterima kasih setelah menerima mujizat dan anugerah daripada Tuhan? Tapi malah orang-orang yang tidak terduga, orang yang tidak menonjol, orang yang hanya mengikuti dorongan rohani alamiahnya saja, yang lebih mengerti untuk melakukan hal ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah sebuah tamparan dan hal yang memalukan bagi orang Yahudi. Dan ini jugalah dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Telah menerima belas kasihan Allah,
tapi tidak tahu untuk kembali dan berterima kasih. Betapa peliknya mereka untuk balas budi. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, terkadang di dalam nilai-nilai moral, di dalam kesalehan, di dalam hal kebaikan, mereka lebih parah daripada orang-orang Samari yang dianggap hina, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu, di dalam ilustrasi firman Tuhan, saya pernah menyampaikan satu ilustrasi akan seorang anak yang dia pergi ke pasar tempat penjualan unggas ataupun burung, ya. Pada saat dia itu melihat di satu toko di mana di dalam satu keranjang itu ada begitu banyak burung, maka dia bertanya kepada abang yang menjual, "Pak, berapa harga burungnya?" Kemudian penjaga toko ini mengatakan, "Harganya 12.000. Nah, penjaga toko juga mengatakan, "Cepat ya, karena biasanya burung ini cepat laku." Pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, anak ini langsung pulang lari ke rumahnya, mengambil celengannya, kemudian memecahkannya dan menghitung uang tabungannya. Dan kebetulan uangnya itu pas, Bapak Ibu Saudara-saudari. Akhirnya dia kembali lagi ke pasar burung itu. Kemudian dia menjumpai abang tadi dan mengatakan, "Bang, saya mau beli burung." Kemudian abang ini mengatakan, "Aduh, kamu lambat sih datangnya. Burungnya sudah habis terjual. Yang tersisa itu pada dasarnya cuma 1-2 ekor." Kemudian anak itu melihat kepada sarang di mana tadinya banyak burung itu, dia mengatakan, "Burung yang saya mau itu masih ada di dalam." Tapi sang abang mengatakan, "Itu burung rusak. Yang tinggal itu adalah burung yang buta dan pincang." Kemudian anak ini mengatakan, "Tapi dari tadi saya memperhatikan hanya burung itu. Dan burung itulah yang mau saya beli." Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, abang ini tidak habis pikir. Kenapa anak ini dari awal sudah memilih burung yang rusak, buta dan pincang ini? Kemudian sang abang pun menjual burung tersebut dan anak tersebut membawanya pulang ke rumah dan merawatnya dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun burung ini buta, walaupun burung ini pincang, tapi sang anak ini karena begitu mengasihinya, merawatnya dengan baik, bahkan menyelamatkan kehidupannya yang mungkin kalau tetap pada tukang burung itu akan mati. Maka burung ini untuk membalas kebaikan daripada anak ini, maka dia berusaha untuk bernyanyi setiap hari, untuk bersuara, berkicau setiap hari dengan suara yang nyaring. Dan itulah cara daripada burung ini membalas kebaikan dan budi daripada anak tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita merenungkan kembali, siapa diri kita tanpa Kristus? Kita hanya orang berdosa yang pantas menerima hukuman dan kutukan. Saat kita merenungkan kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang Kristus telah lakukan bagi diri kita. Dia telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mendapatkan pengampunan. Kita mempunyai status yang baru. Bukan lagi budak dosa, bukan lagi orang terkutuk. Tapi kita menjadi anak-anak Allah, umat pilihan Allah, warga kerajaan surga. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan keadaan kita seperti ini, dengan apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita, apa respon kita terhadap anugerah yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Adakah kita bersikap seperti seorang Samaria yang sakit kusta yang sudah disembuhkan? Kita kembali, kita bersorak memuji Tuhan, kita bersujud di hadapan kaki Tuhan, tahu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Atau kita selayaknya 9 orang kusta Yahudi yang pelit untuk berbalas budi kepada anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di daerah di mana saya tinggal di Medan, saya memperhatikan ada satu tetangga saya itu sangat saleh sekali di dalam ibadah terhadap Tuhannya tentunya. Kemudian dia juga adalah orang yang lebih muda dari saya. Dia bertutur kata baik, perbuatannya juga baik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Orangnya baik sekali. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang membuat saya takjub itu, ya,
Di masa pandemi ini, dia jarang tinggal di rumahnya. Karena dia punya anak kecil, tidak ada pembantu rumah tangga, sehingga agak repot, jadi dia tinggal di rumah mertuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi yang membuat saya takjub, di hari-hari di mana harus sembahyang, hari Kamis malam, dia itu akan sengaja balik, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk sembahyang. Walaupun dia tidak tinggal, setelah itu dia akan pergi lagi, pulang lagi dalam perjalanan yang tidak dekat, setahu saya akan rumah mertuanya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat dia tinggal di sana, saya melihat sebelum dia melakukan aktivitasnya, dia tahu untuk sembahyang, dia tahu untuk bersyukur kepada Tuhannya. Dan di dalam hati saya ini berpikir, Bapak Ibu Saudara-saudari, andai dia percaya kepada Yesus, pastilah dia adalah orang yang sangat saleh bagi Tuhan dan sangat disenangi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, terkadang saya berpikir, terkadang saya itu pada dasarnya merenung. Kita selaku orang yang percaya, kita selaku orang yang sudah mendapatkan anugerah dan bahkan berkat yang lebih besar daripada tetangga saya ini, adakah kita lebih saleh daripada dia? Adakah kita lebih tahu bersyukur kepada Tuhan kita daripada dia? Adakah kita itu mempunyai karakter yang lebih baik dan perbuatan yang lebih baik daripada tetangga saya ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan, kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita yang adalah warga kerajaan surga, kita adalah orang yang terbebas dari dosa, hukuman, kutuk dan dosa. Adakah kita mempunyai hati yang selalu mau kembali kepada Tuhan dan juga memuliakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudari, di masa pandemi ini, kalau saya memperhatikan untuk daerah kita, khususnya untuk kehidupan daripada jemaat-jemaat Pangkalan Berandan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak banyak di antara kita mendapatkan dampak daripada pandemi. Baik dari kesehatan, baik di dalam usaha, walaupun awal-awalnya ada. Malah saya perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada masa pandemi ini, kita semakin diperbekali. Kita semakin kreatif di dalam usaha, di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, adakah kita lebih bisa bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan kita yang lebih baik sekarang ini dibandingkan dengan orang-orang yang terkena dampak pandemi ini, Bapak Ibu? Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun ada di antara kita yang terkena dampak ini, 1-2 keluarga mungkin, baik di dalam hal kesehatan dan ekonomi, ada satu hal juga yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan ini. Adakah kita mengambil sikap seperti orang kusta ini? Kita hanya berharap kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk kembali dan untuk memuliakan Tuhan, khususnya di masa pandemi ini, bukanlah hal yang sulit. Malah masa-masa sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudari semakin gampang, semakin efisien untuk kembali dan memuliakan Tuhan. Gereja di masa pandemi, Bapak Ibu Saudara-saudari, berusaha untuk update, untuk mencari cara supaya kita bisa lebih gampang untuk kembali dan memuliakan Tuhan. Di dalam hal doa malam, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lakukan secara on-site. Bagi yang memang punya kerinduan untuk kembali ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, kita juga sediakan fasilitas Zoom. Jika memang ada yang enggan langsung datang ke gereja, mungkin khawatir akan virus, mungkin khawatir akan cuaca, hanya dengan menekan tombol daripada layar handphone kita 3-4 kali, kita sudah masuk dan juga kembali untuk memuliakan Tuhan. Di hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sediakan ibadah premier. Kita tidak usah repot-repot persiapan ini dan itu. Hanya tinggal di rumah, beribadah memuliakan Tuhan di rumah. Tapi numpang tanya, adakah kita melakukannya dengan serius, dengan sikap hormat, dan dengan setia kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah ungkapan daripada rasa syukur kita pada saat kita kembali kepada Tuhan. Ayat ke-19 mengatakan kepada kita, Yesus berkata kepada orang Samaria yang sembuh itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Samaria ini
dia mendapatkan berkat lebih daripada yang lain. Dia mendapatkan berkat jasmani, dia juga mendapatkan berkat daripada jiwanya diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada masa pandemi ini, orang-orang semakin kreatif untuk mengkreasi acara, Bapak Ibu. Semakin kreatif di dalam kegiatan. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak sedikit daripada orang-orang percaya yang ikut aktif juga dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat selama pandemi ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, semua kegiatan ini baik. Dan ini memberikan berkat secara jasmani bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi sayangnya, setelah mengikuti kegiatan-kegiatan selama pandemi ini, banyak orang percaya yang meninggalkan kegiatan rohani. Yang bisa mendatangkan bukan hanya berkat secara fisik, tapi berkat secara rohani. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, berharap kita bukan termasuk daripada orang-orang yang meninggalkan kegiatan tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, menghiburkan kita, khususnya kita yang setia kepada Tuhan di dalam penyembahan dan di dalam hal bersyukur. Dan kiranya ini juga bisa menjadi satu firman yang membuat kita mengevaluasi diri. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bukanlah salah satu orang di antara 9 yang sakit kusta ini. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Kita bisa menjadi satu pribadi di masa apapun, di musim apapun, tetap kembali kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Melalui firman Tuhan yang berbicara tentang orang kusta ini, kami diingatkan bagaimana sikap kami. Apakah kami 9 daripada orang yang terkena kusta yang adalah orang Yahudi yang tidak tahu kembali kepada Tuhan untuk bersyukur setelah kami mendapatkan anugerah Tuhan? Atau kami adalah satu orang yang terkena kusta yang sudah sembuh, yang adalah orang Samaria, yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini melalui firman-Mu, Engkau sudah berbicara kepada kami. Kami harus menjadi pribadi yang bagaimana? Kami harus menjadi pengikut Tuhan yang bagaimana? Kami harus menjadi satu pribadi yang tahu kembali untuk memuliakan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kalau kami pada dasarnya di masa-masa seperti ini, mungkin kami terlalu nyaman dalam kehidupan kami. Mungkin kami sudah terbiasa dengan keadaan sekarang yang membuat kami semakin lama semakin lupa kepada Tuhan. Kiranya firman ini menegur kami supaya kami tidak menjadi 9 daripada orang yang terkena sakit kusta, yang sudah mendapat anugerah Tuhan dan tidak tahu kembali bersyukur. Tuhan, pimpin kami. Dan pada saat ini juga hamba-Mu tetap berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Di dalam kehidupan mereka, di dalam keadaan mereka, di dalam musim apapun dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, berkat daripada Tuhan senantiasa berlimpah. Tuhan juga tolong di dalam kehidupan setiap jemaat. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Dalam setiap rancangan, rencana yang ada, Tuhan yang menyertai. Kami terus berdoa untuk jemaat-jemaat yang tua, yang sakit. Tuhan terus memberikan penghiburan, damai sejahtera yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang terus menyertai untuk setiap jemaat yang tua dan sakit. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。天
愿志向万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之言，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、以圣灵的感动常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari saat teduh. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan yang memberkati kita dan senantiasa menyertai kita dalam setiap kegiatan dan juga rencana-rencana kita. Shalom, Tuhan memberkati.